I'm laying where the stars shine so bright. Dreams of younger days keep drifting by. Oh, how I wish to turn the hands of time tonight. Through moonlight mist, the meadow calls my name, leading me through whispers laced with flame. Faces from my past now circle around, and now we are dancing wild and free in love and harmony. For infinity we soar high, breaking through the sky, and side by side forever we fly the sky high. Halo teman-teman. Jangan bosen nonton channel aku lagi di channelnya Mas Tiara. Jangan lupa yang belum nonton, like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa. Nanti udah nonton baru tag-tag kita berdua. Oke, hari ini aku bakal masih nggak tahu dia ya kan. Aku berada di Sawangan ya kan. Nah, siapalah dia ya, kita langsung aja deh ya. Halo Siap. Kak. Halo Teh. Alhamdulillah Ya. bisa kesini main. Ya, Maaf siap. ya digeruduk. Enggak lah, happy bisa dikunjungin kita. Makasih udah bisa main kesini. Terus alhamdulillah bisa sharing juga tentang tanaman gitu ya. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Kita pakai sangat bahasa sehat. apa nih? Bahasa Sunda? Udah Indonesia aja lah. Indonesia Udah, aja. saya mah aslinya Sumatera Teh. Sumatera. Bapak Ibu Padang. Oh, Besar di Bengkulu. Sampai Bengkulu kuliah juga. di Lampung. Lulus merantau. Ya Indonesia jadinya. Sama saya Aceh. Oh gitu. Suami Padang. Jadi pretty semuanya Sumatera. Jadi pindah gara-gara bapak kerja Oh akhirnya iya. di Jawa Iya, sekarang. itu dia sama. Saya orang tua juga PNS sih, dia begitu dah. Resiko PNS. Iya, resiko ya kita pindah-pindah. Alhamdulillah bisa Gitu. adaptasi di sini ya. Iya, benar. Oke, boleh kenalan dulu lah di sini teman-teman, mungkin ada yang apa Oke. namanya? Ya, halo kenal. teman-teman, nama saya Riko, saya owner dari Titik Hijau dan Exit Plan. Jadi kita mulai bisnis tanaman hias itu di 2017 Teh. 2017 Oh, 2017. oke. Titik Hijau itu dibuat 2017 di sini. di rumah tadinya, skala Oh, rumahan ya, di lah rumah. di carport. Jadi ya sama saya juga dulu Hobi. saya punya background tuh kimia, lulusan Anak kimia kimia. di Universitas Lampung tadinya. Oke. Terus 10 tahun lah kurang lebih bekerja di bidang kimia, oil and gas, mining, gitu-gitulah. Terus melihat beberapa peluang, terutama salah satunya ya nyobalah peluang bisnis namanya karyawan ya gitu kan, buat side income. Titik Hijau atau penjualan tanaman tuh kita ngelihat ya salah satu yang cukup potensial, terlepas dari jenisnya apa, tapi kita ngelihat bisnis hobi salah satu tanaman hias tuh bisa menjadi side income yang cukup membantu lah untuk seorang karyawan saat itu. Hobi dulu bukan? Enggak Emang juga. bisnis. Hobinya bisnis. Oh, Hobinya bisnis. Kebetulan daripada di kerjaan tuh Hah? ditempa dengan environment yang bisnis gitu. Jadi ya jadi udahlah emang kita langsung nyoba-nyoba bisnis sendiri. Nyebur langsung nih ya. Nyebur langsung kan gitu. produk mah relatif lah ya. Kebetulan Iya. sekarang produknya tanaman ya udahlah. Jadi dulu awal-awal apa beli punya. Enggak, dulu mah kita just tip. Istri sih awalnya. Istri itu jadi mulai dia punya kayak komunitas fotografi yang tiap minggu tuh mesti setor foto by tema. Nah, ada beberapa tema tuh yang tanaman lah. Oke. Tanaman gitu. Nah, Sawangan kan sentral tanaman hias lah ya. Jadi dia coba foto selalu. Kalau storan dia selalu update. Nah, teman-temannya yang lain bingung tuh ngambil sourcingnya dari mana kan. Just tip lah. Gitu ke dia minta ke beli. Thailand. Enggak, just tip ke Indonesia. Oh, Jadi di kebun-kebun Indonesia. Sawangan nih kayak misalnya kaktus, anything lah yang tanaman-tanaman umum kan. Nah, teman-temannya nitip kita lebihin 50.000, 25.000 gitu kan. Menarik nih saya bilang ini peluang bisnisnya. Ya udah dari situ coba diseriuskan lah bangun Titik Hijau. Gitu. Oh, jadi mulainya dari istri. Dari istri awalnya. Bapak sebang nganter-nganter aja. Saya bagian nganter aja, bagian tipot.
ganti Oh potnya. gitu. Jadi mulainya dari ini jadi ya just tip ya. Just Lama-lama tip, just ada tip. impor-impor nggak dulu? Enggak, jadi 2017 tuh kita Bago Titik Hijau lokal dulu tuh. Oh lokal. Jadi emang ya semuanya. semua lah bertahap ya, kita mulai dari kayak ya ketapang biola, terus apalah kalau di kita tuh ficus kayak karet kebo lah Iya, bahasanya karet kita kebo ya. ya. Lagi Iya. kaktus, monstera terutama gitu kan lagi hype tuh Iya, awal-awal. iya, Monstera Lebih ke sana gila-gilaan sih. itu. Iya, itu yang Lebaran kita itu Monstera. makanya jadi dari situ mulai kelihatan tuh ngumpulin modal dikit-dikit. Ya beranilah belanja benar-benar cash 500.000 belanja ke Geraha Raya. Kebetulan mertua di Ciledug, selalu ngelewatin tuh kalau ke sana. Pulangnya berani belanjaan 500.000 ke lapak-lapak tuh, sampai rumah kita ganti pot. Ganti Besok- bikin cantik. Iya, Foto. besoknya posting jadi 1,5 juta. Wah, menarik ini. Udah itu aja kita gulung terus tuh, compounding terus sampai alhamdulillah sampai Jadi sekarang sampai gitu. sekarang Teh. udah besar. 2018 baru mulai ekspor. 2018 sampai langsung ini ada gereja ada berapa sih? Sekarang 3. 3. semua di Dulu Sawangan. belum Dulu kan di skala rumah rumahan. aja. Jadi kayak Ih, ya udah hebat. rumah itu udah kayak hutan aja udah. Iya, Gitu. iya, Nih iya. berantakan dengan tanaman. Tapi kan Gitu. berbisnis kan pelan-pelan by ya protest lah, prosesnya semua ya by kan. protest, gitu Teh. Oke. Ada tapi ada jatuh bangun lah ya. Alhamdulillah bangun terus. Oh bangun. Bangun terus. Alhamdulillah bangun terus. Ya kan kita Gitu. nggak tahu bikin tanaman tiba-tiba dirawat mati Iya, ya kan. nah, kalau itu iya. Jadi iya. jatuh bangunnya itu bukan lebih ke bisnisnya ya, tapi ke lebih resiko kita ya, karena kan learning by doing pada akhirnya, nggak ada Iya, mentor, background juga bukan Iya. pertanian gitu Iya. kan. Jadi jatuh bangunnya itu lebih ke beli tanaman mahal puluhan juta terus dipotong mati, ya udahlah ya, Ya gitu. sedih Nggak ada. teman-teman Tapi ternyata. ya alhamdulillahnya itu learningnya dari yang modal yang kita spending di awal tuh dari situ-situ aja. Jadi nggak ada yang chip in baru lah gitu kan, misalnya tabungan dikuras semua buat beli ke tanaman gitu kan, terus mati, itu sih stressfulnya parah sih gitu. Nah itu yang alhamdulillahnya kita berawalnya dari situ. Jadi kayak ya mungkin teman-teman ada yang main saham lah apalah segala, kurang lebih sih mentalnya akan menjadi begitu sebenarnya. Betul. Gitu. Oke. Itu secara resiko lah. Risiko ya. Ada ya namanya bisnis pasti ada resikonya ya. Nah, Iya. terus Gitu. sekarang fokus apa nih? Sekarang jadi petani aja. Petani apa? Mulai jadi breeder lah. Saya lagi coba menjadi breeder anthurium terutama gitu kan, karena memang ya berjalannya waktu dari 2017 sampai terakhir 2018 lah mulai sadar bahwa nggak selamanya kita menjadi trader terus gitu. Jadi pelan-pelan harus menjadi produsen dan ya ibaratnya jadi A1-nya juga. Ada yang menjadi produsen, beli terus diperbanyak terus dijual lagi. Itu konsep yang sama, tapi saya lebih coba ke step yang lebih advance-nya lagi, gimana kita bisa nge-breeding sendiri gitu. Tetap beli mother plant tapi bikin varian-varian baru dan less competition lah gitu. Itu yang jadi backgroundnya kenapa saya lebih fokus ke anthurium sekarang. Pernah nyoba tahun lalu nyobain philodendron, breeding philodendron gitu. Beberapa kali jadi lah. Cuman philodendron mas skemanya harus malam sih Teh. Tengah malam ke subuh lah gitu. Kita harus begadang tuh. Karena bunganya anthurium tuh yang Pilo maksudnya? Iya pilo. Pilo itu bunganya itu mekarnya di malam. Dan cuma beberapa jam doang tuh yang female ya. Female tuh berapa jam doang tuh. Jadi kayak kita punya serbuk terus yang kayak udah deh kayaknya beberapa kali nyobain. Oke, cuman kayak probability-nya buat jadi varigata ya, karena saya lebih senang bermain di varigata tuh nggak nyampe 1% lah Teh. Dan bijinya philodendron tuh udah kayak lebih kecil dari biji wijen. Aduh, mata udah beler kan. Nah itu dia, jadi kayak wah ini sih nggak worth it, tapi ya. Itu waktunya lama nggak sih kalau Pilo lebih lama? Pilo lebih lama. Dibanding dari segi apa nih? Dari pertumbuhan biji. Dari biji panen terus disemai lebih lama. Lebih lama. Udah dapat berapa 1%? Iya. Dan harusnya jauh lebih mahal dari anthurium kan. Cuman nggak tahu. Mungkin stigmanya philodendron tuh udah mulai yang kayak
harganya udah nggak terlalu kompetitif, udah terlalu apa ya, drop banget, Iya, crash. iya, Jadi benar. kayak even kayak kita rilis produk baru pun philodendron ya demand-nya belum terlalu Iya. inilah gitu. Nah, Lebih baik kalau film belanja aja lah ya. belanja aja oke. Dan DTC lebih gampang sebenarnya gitu. Emang kita udah siap. Banyak sih teman-teman yang sudah mulai TC kok di Indonesia dan Iya. mulai apa ya, bisa masuk ke sektor aroid ya. Banyak. Tinggal kita mau Kita info apa enggak. kita tunggu aja mainnya. Iya. 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 Oke. Gitu. Sekarang kan kita lihat ya. Oh ya, kita ini dulu, kita mau bahas tentang segmen pasar mungkin ya. Ini kan ini agak berat sebenarnya, berat jawabannya. Cuman ya mau nggak mau ya, kita tidak menggiring kemana-mana. Cuman kita hanya memantau dari sudut apa ya? Kan Kang Riko, Mas Riko kan suka keluar juga, mungkin bisa menilai gimana. Walaupun pastilah setiap negara itu ada up and down-nya gitu kan, apalagi peminatnya juga gambling banget kadang-kadang kan. Iya, sebenarnya enggak sih, sebenarnya karena peminatnya selalu ada, tapi tinggal gimana kita bisa membaca pasarnya sebenarnya sih. Kita tuh mau kalau saya kebetulan kan dari awal ngeset ini nih sebagai bisnis dari awal tuh, bukan yang kayak berdagang yang kayak misalnya ya sorry itu saya ya mungkin ada banyak teman-teman yang masih hidupnya sangat bergantung dengan jualan hari ini makan hari ini gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kompetisinya sangat bleeding di Indonesia gitu. Nah, saya ngeset ini sebagai kayak tadi di awal saya bilang bahwa ya saya build bisnis, pure bisnis gitu, nggak ada background hobi, nggak ada background pertanian gitu, yang pure bisnis. Jadi selama tanaman hias bisa menghasilkan penghasilan yang cukup worth it, ya saya di situ. Tapi kalau udah yang sampai ya kalau ada bahasa teman-teman yang teman-teman senior lah ya gitu, kalau satu pot tanaman hias itu masih pakai harga tus tuh masih worth it untuk diperbanyak, apalagi yang jutaan gitu-gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi salah satu conventional insight dari teman-teman yang berexperience. Tapi kalau saya lebih ke research marketnya tuh yang kayak ya kita as a profesional gitu. Kenapa akhirnya kita ngejar di pameran-pameran gitu-gitu kan, ekspor. Jadi ya every single country has their own demand lah gitu. Iya. Beda-beda lah. Betul. Iya. Gitu. Terus sekarang misalnya yang jadi target apa? Luar tetap. Kita dari awal tuh dari 2018 saya mulai ekspor. Itu as personal permit ya. 2019 saya buka PT khusus benar-benar buat ekspor. Dari sana kita lihat bahwa potensialnya itu cukup tinggi, dan ya mungkin kalau percentage sih lokal tuh cuman apa ya, under 10% lah. Ya maksudnya apa namanya, marketnya kami ya, marketnya kami tuh under 10% gitu. Yang sisanya emang udah fokus ekspor aja. Itu ekspor atau event to event kalau sekarang gitu-gitu. Quantity berarti masuknya kalau ke ekspor ya? Iya, quantity iya, dan lebih ke apa namanya ya, lebih ke skala marketnya sebenarnya. Skala marketnya, karena ekspor tuh kayak ya udah satu dunia, even kayak beruang kutub kalau request impor pun dari kita ya udah gas aja udah gitu-gitu kan. Jadi bukan yang kayak di circle yang ya nggak menyalahkan juga buat teman-teman yang fokus di lokal, tapi kebetulan dari awal saya fokusnya ke situ gitu. Jadi lebih wide aja, nggak yang berkompetisi terlalu tight banget sih. Iya. Gitu. Kayaknya susah juga ya, misalnya dibilang masing-masing juga mau nyari dukungan, tapi pada masing-masing juga ya, susah ya. Dari segi apa nih dukungannya? Ya misalnya, kita bareng-bareng yuk, kita jualan tanaman varigata misalnya, ya kan? Tapi kan satu sisi ada yang membutuhkan perut. Iya, itu dia. Makanya juga. Maksudnya kayak ya berjalannya waktu saya mulai lebih kayak ngerasa lebih wise aja buat memandang segmen ini. Terutama bisnis tanaman hias ya, mau ekspor ataupun lokal. Jadi kayak sekarang tuh sudah mulai kayak bukan yang egois atau terlalu sombong buat kita. Ya udahlah, gue pakai jalur gue sendiri aja gitu. Enggak juga, tapi memang agak sulit di Indonesia atau mungkin di dunia pun beberapa teman-teman yang
di luar partner-partner kita sama sih komennya bahwa agak sulit kita menyatukan bahwa ngeset ini menjadi satu harga gitu, karena memang kayak ya masing-masing orang tuh punya needs atau kebutuhan yang beda-beda gitu, skala kapasitasnya mereka ya, ada yang skalanya big farm gitu kan, ada yang skalanya rumahan, ada yang middle gitu-gitu, ada yang dagang hari ini makan hari ini, ada yang dia ngeset gue mau produksi dulu sampai ke 100 atau 1000 tanaman dulu baru jual, ada juga yang begitu. Nah itu akhirnya skala prioritasnya itu yang akhirnya bukan merusak ya, tapi bikin harganya gapnya terlalu tinggi, tinggi. Gitu. Kayak bingung harganya kemana ini. Nah itu yang mungkin salah satu yang menjadi dasar saya kenapa akhirnya pengen jualan produk produksi sendiri. Kayak ini satu pot ini silangan kristal magni X red crystallinum. Saya nggak tahu ada yang menyilang yang sama atau enggak di luar, tapi setidaknya ini silangan saya sendiri. Saya mau jual 100.000, 1 juta, 100 juta, nggak akan ada yang komplain gitu. Tapi ketika misalnya itu barang yang philodendron A, monstera A gitu, yang karakternya itu almost identik, kebayang nggak Pak? Almost identik, kayak misalnya kayak monstera bulbasaur, monstera devil monster, itu almost identik gitu. Semua orang tuh kayak ya udah sama aja gitu. Harga beda sedikit tuh udah langsung ribut tuh. Lu jual kemurahan gitu kan. Lu mau ngasih makan gua, anak bini gua. Bahasanya akan begitu, perdebatan kayak telur sama ayam jadinya selalu begitu. Muter-muter ya. Iya gitu yang. Kadang aku sempat berpikir loh, Mas Riko, apakah karena dia punya nama jadi bebas aja kasih harga, ataupun yang biasa-biasa ya udahlah ala kadarnya, karena dia ya aku nggak tahu karena aku belum masuk ke varigata ya, karena masih ya cuman dengar aja. Cuman sebenarnya aku setuju kalau misalnya di produk sendiri ya jual harga sendiri dong. Kecuali dia orang lain di pola ya itu kayaknya. Tapi tukang pola nggak bisa apa-apa juga sih kita ya. Cuman ya udahlah. Iya sih benar. Maksudnya kita simbiotis mutualisme lah. Gitu sebenarnya. Oke, produk apa nih sekarang yang dijagokan? Kalau saya Anthurium tetap. Anthurium. Varigata yang favorit mana? Nggak ada semua favorit karena semua menghasilkan uang. Karena semua ada value-nya. Selama dia punya value-nya, semua favorit saya. Favorit orang yang beli biasanya tuh yang kayak apa sih? Kalau sekarang sih lebih cenderung kristal ya, kristal varigata gitu kan, kayak gini-gini ini magni, ini black venom Black Venom X red crystallinum. Nah itu yang mungkin jadi salah satu referensinya bahwa even satu bunga pun bentuknya, warnanya akan beda-beda. Betul, namanya gitu. Varigata ya? Iya, nggak maksudnya kayak ini salah satu yang mungkin boleh di-show nggak satu? Iya, ini yang best of the best menurut saya dari teman-teman yang lain ya. Pengen lihat. Wah, ini hitam semuanya. Oh, wow. Mana lagi ya? Ada beberapa. Ini kan, ini silangan sendiri semuanya. Kok bisa dari bawah ke atas daunnya utuh? Hebat loh teman-teman. Aduh. Iya. Warna juga tuh. Ini mah ada terahnya merah ya berarti ya. Ini kayak yang di belakang teteh. Ini bukan. Yang ini. Itu jackpot tuh. Ini jackpot kan? Itu jackpot. Itu dari Fort Sherman. Ini awal perbuatannya kayaknya luar biasa ini. Itu Fort Sherman X Night Dragon. Dari Fort Sherman. Warnanya dari Fort Sherman-nya, dari hijaunya. Jadi kayak ya udah jackpot yang 1001 juga belum disilang lagi pun belum tentu dapat juga. Gitu, lebih ke sana sih. Nah, ini yang mungkin ada beberapa yang kita jaga terahnya sama jaga availability-nya gitu. Ini lebih suka men-split atau nunggu silang? Tergantung. Kalau saya sekarang balik lagi ke skema bisnis tadi ya. Kalau sebenarnya kan gini, kalau pebisnis atau ya pebisnis lah gitu, mereka nggak melihat dari price item by item, tapi lebih ke at the end total revenue sebulan berapa,
net margin berapa gitu kan, operation berapa, jadi dapat net marginnya berapa. Nah itu yang akhirnya EBITDA. Iya, nah makanya ketika kita bicaranya ini menjadi bisnis, kalau saya polanya begitu. Nah konsekuensinya ya saya nggak peduli harga di pasar itu berapa, yang penting saya punya target revenue sales sebulan sekian, margin sekian gitu. Walaupun at the end akan menentukan price per unit juga ya, produknya berapa harganya. Tapi at the end sales saya akan bekerjanya berdasarkan itu. Pokoknya sebulan targetnya sekian ratus juta misalnya gitu kan, target margin sekian. Udah, that's all. Gitu. Masalah dia mau jual satu pohon 100 juta, nutup langsung, ya udah lu mau liburan sebulan terserah lu. Bahasanya gitulah gitu. Karena kita terbiasa dengan corporate kan. Nah, saya mengaplikasikan itu kan sebenarnya gitu. Kita kalau ngomong ya corporate ya udah paham aja ya. Teman-teman yang lain mungkin masih berpikirnya belum kesana kali ya. Ya by item, pokoknya ini harganya 50 juta gitu kan. Nggak terjual 50 juta ya gue nggak mau jual gitu-gitu. Ya ada beberapa yang saya jaga harganya segitu, tapi at the end ketika ini misalnya satu rak nih, ini sekitar 150 pot lah. Satu rak yang di belakang kita ini. Ini kalau mungkin 6 bulan lagi menjadi indukan semua. Gitu. Satu bunga itu bisa ya let's say lah bisa menghasilkan 10 pieces varigata. Minimum lah. Minimum ya, 10 kali 150 teh. Lumayan. 1.500 pakai harga 2 juta atau sejuta deh. Udah berapa? 1 M tapi dengan puasa tahun lah ya. Iya. Nah, by estimate kita bisa nyebut angka itu di atas kertas bisa, tapi aktual mungkin akan beda-beda. Tapi misalnya ada yang mungkin bisa terjualnya 500.000, ada yang bisa terjualnya 25 juta satu potnya gitu-gitu kan. Nah, ya udah pokoknya target revenue tahun depan sekian misalnya gitu-gitu. Nah, ini mungkin kita akan clone juga seperti apa. Nah, kalau saya lebih ke gimana bisa bikin pabrik dulu sebenarnya teh. Other produk itu jadi supporting sebenarnya gitu. Kalau sekarang mungkin sampai 2027 lah. Targetnya main produk saya Anthurium, varigata ya, dan hybrid sendiri. Ya. Gitu. Ini sendiri pokoknya hilangnya. Sendiri. Nggak ada bantuan lagi. Paling bantuannya lebih ke nyemai. Oh, nyemai. Capek banget. Umur encok guys. Iya, ampun gitu. Satu kompot tuh kebayang berapa ngebuatin satu-satu ya. Ya alhamdulillah kemarin kita punya anak magang. Ada anak magang. Corporate banget. Anak magang. Murah guys. Murah gitu-gitu. Oke, ya. Gitu SDM lah. Daripada kita menggaji nih ada. Iya, mereka juga kan win-win solusi loh. Iya, mereka juga win-win kan, dapat materi buat magang, tugas akhir gitu-gitu ya. Dari pertanian berarti orang. Pertanian IPB. Agribisnis bahkan. Agribisnis IPB begitulah. Mereka ini calon-calon benar. Mudah-mudahan. Ya sebenarnya kalau kenapa saya terima anak magang tuh lebih ke ya sisi lain butuh SDM yang head cost-nya nggak terlalu besar. Betul. Kedua memang pengen bikin regenerasi aja gitu kayak entrepreneur yang lebih ke nggak mesti tanaman, tapi at the end mereka punya dari zaman kuliah tuh udah punya jiwa bisnis gitu deh. Ya, maksudnya kayak saya merefer kepada diri saya sendiri bahwa zaman kuliah tuh nah udahlah orang tua aja ngebayanginnya gitu kan, kuliah gitu kan, tapi sebenarnya banyak peluang bisnis yang kayak udahlah orang tua masih kebayar lah gitu kan, tapi ternyata nggak bagus ketika ya mohon maaf ya semua orang punya karir path-nya masing-masing, tapi saya ngelihat mental bisnis tuh harus tiap orang harus punya gitu, even dia corporate minded tapi mungkin punya side income yang bisnis jualan apa kayak gitu-gitu teh. Nah, itu yang saya baru sadar setelah 12 tahun bekerja. Ya gitu dah. Tapi bagus sekarang diterapkan kok. Berarti udah resign diterapkan ini kan bagus. Resign 2000 berapa ya? 2021 lah. Enggak masih Covid lah. Udah keenakan 2020 enak minum kopi dengan gitu WFA 2020 WFA bisnis jalan, kerjaan kantor dapet gitu-gitu kan. Masuk lagi kok nggak cocok ya. Ya udah deh, udah waktunya. Oke. Mas Eko balik lagi nih tadi ya. Yang ke event-event ini kan sering keluar. Kan ini kan kayaknya mengajak berapa
ya gimana ya, kita sih sebagai perwakilan sih, bukan perwakilan, teman-teman sebagai perwakilan yang bisa naik ke pasar. Dulu kan belum ada ya, jarang, Enggak. cuma 1-2. Iya, Sekarang iya, kan Banyak lebih lah. banyak lah. Banyak. Itu tujuannya apa sih? Misalnya selain ya jualan ya pastinya. Sebenarnya gini Teh, lebih ke, kalau saya awalnya lebih ke branding. Oh, branding. Gitu. Cost-nya sebenarnya buat setiap pameran lah ya gitu. Kalau kita grouping sharing cost, masih sharing cost pun mungkin itu masih bisa spending sampai 20 juta Teh. 15 sampai 20 juta. Itu udah pakai sharing ya. Gitu. Expense-nya cukup gede sebenarnya gitu kalau pameran-pameran. Saya mikirnya itu untung nggak sih, orang biaya pesawat udah berapa? Iya, itu ya kan? average tuh 15 sampai 20 juta per pameran. Jadi kebayang kalau belum ikut tanamannya nggak laku gimana. Nah, itu dia, makanya kan at the end kan itu akan menjadi salah satu bentuknya investmentnya ke branding gitu. Dengan kita banyak kenal jadi di dalam pameran itu kan ketemu buyer, ketemu sesama seller di luar negeri. Berarti gitu kan. ada tiap petani ini punya budget khusus. Harus. Ya, budget khusus event berarti ya. Ya, tergantung dia goalnya apa gitu. Sebenarnya kan misalnya gini, kita punya positioning masing-masing nih. Ada yang maunya bertani, ada yang mau berdagang gitu kan. Ada maunya ya udah ekspor aja gitu. Ada yang mau lokal aja. Itu tuh punya positioning masing-masing gitu kan. Nah, balik lagi kita mau ngambil positioning di posisi apa gitu. Kalau saya memang dari awal ekspor dan kebetulan event to event itu menjadi salah satu fasilitator buat branding yang cukup cukup efisien, efektif malah. Efektif banget. Jadi kayak let's say Bangkok aja. Bangkok tuh setahun sekarang banyak banget lah. Mungkin 5 sampai 6 event. That is offensive. Next question. Tadi kan ngomongin soal event ya kan. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Kan sekarang jujur ya, kalau ngelihat pasar Indo tuh sekarang agak layu ya. Layu. Lokal ya. Lokal. Ini kan kita ngelihat ya, tapi kan apa ya? Gimana nih orang layu, tapi barangnya masih banyak. Maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya, iya karena jadi overpopulasi nggak sih? Jadi semua orang udah punya, jadi orang nggak mau lah ya, gitu, overstock. Jadi orang kan nggak mau beli juga. Itu gimana sih kalau dari sisi pebisnis? Menahan barang aja atau ya nanti aja jual? Ya tergantung sih mau persepsinya apa sih. Kayak sekarang tuh overstock. Ya kayak sekarang nih, ini kuarter 4 sampai kuarter 1 udah pasti itu drop karena kurvanya itu kurva normal Teh. Itu udah pattern lah dari kapan tahu itu udah pasti. Ya akhirnya kita belajar bahwa ya trennya emang lagi lesu sekarang, wajar gitu. Kalau saya dari segi ekspor, negara tujuan ekspor winter gitu, sudah pasti nggak akan bisa kirim sampai Februari sampai Juni lah. Iya, enggak lah, Maret lah masih oke lah gitu. Mungkin Februari udah bisa berani kirim, tapi at the end kalaupun sekarang transaksi mungkin sangat minim dan movement barangnya nggak akan banyak gitu. Nah, itu yang akan menjadi salah satu consideration-nya kenapa turun gitu kan. Terus kedua, memang ya end of year udah pasti orang banyak liburan gitu kan, terus spending ke yang lain lah gitu-gitu. Jadi ya buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan tren ini, ya udahlah, mau gimana gitu, emang kayak ya harus terima aja. Nah, itu yang nama akhirnya kita harus prepare. Setiap tahun tuh trennya mesti begini, gua harus prepare buat ini. Kayak ini sekarang tren turun sampai ke kuarter 2 sebenarnya. Menurut saya ya. Kuarter 2 sampai Juni. Indonesia ya. Kuarter 2 after winter lebaran. After lebaran anak masuk sekolah. So next 6 months. Aduh, iyalah, benar. Iya, bicaranya kan analisanya begitu Teh. Jadi enggak yang sampai ke nggak usah bicaranya market luar aja dulu lah. Gitu. Lokal aja gitu. Terus mau berharap apa? Oke, pasti akan ada tetap transaksi day to day-nya, tapi nggak akan yang sampai rutin lah ya. Iya, gitu sih. Berarti harus siap-siap juga nih semuanya. Kalau mau bisnis benar-benar fokus ya. 6 bulan ke depan tuh yang kayak kita, makanya saya
Ya mungkin teman-teman kayak ngelihat lumayan ribet banget udah. Kalau saya kan sampai budgeting 2000, saya kan lagi ngurusin budget nih. Nah karena udah saya share tuh Excelnya. Tolong isi budget lu tahun depan berapa. RKAP teman-teman, Begitu dah. ada RKP-nya. Begitu, jadi kayak lu budgeting, forecasting, produknya apa aja yang mesti dijual gitu-gitu kan. Nah, Edian kan itu akan menjadi baseline-nya kita bahwa oh tahun depan trennya begini. Terus sekarang kita masih puasa, 6 bulan ke depan gue makan tabungan nih, bayar kalian ya. Lebih ke sana dong. Iya sih. Iyalah. Maintain dengan Ya mau nggak mau teh. bagus. Ini jadi manajemen Iya. banget dong. ya Emang kan? harus begitu karena saya bilang tadi kan saya build bisnis karena basicnya kenapa kan nama perusahaan saya Alchemy Berkah Bersama. Tadinya bangun perusahaan ini ya udah deh jualan tanaman karena background saya kimia tadinya kan ya 10-12 tahun bergerak di bidang itulah usahanya bidang itu. Mungkin someday gue jualan produk kimia kali ya gitu. Tapi kayaknya enakin ini deh. Jadi maksudnya ya udah ini kan cuma masalah produk doang. Iya sih. Gitu. Kalau mau jualan kimia kayak kamera kayak apa kayak. Kalau hobi kan kadang-kadang suka nggak masuk akal, Pak Tiko. Iya, tapi ini menurut saya ketika saya dari awal bangun sistem di Titik Hijau tuh perusahaan saya pakai CRM, saya pakai WhatsApp API, saya pakai platform keuangan gitu-gitu beli ya bayar. Nggak pakai SAP. Enggak sanggup saya bos, karyawan cuma 6 mau apa? Nggak pakai SAP. Cukup lah, saya pakai CRM yang standar aja lah, gitu-gitu. Oke lah, ini udah ya. Kita kilas, kita mengetahui manajemennya. Iya, kurang lebih lah. Mas Riko. Oke, ngelihat di sini tanaman ya. Ini kan sekarang udah pakai EVAP. Dulu masih pakai EVAP? Enggak. Apa yang memutuskan memakai EVAP? Ya pertama insight dari teman-teman di Thailand rata-rata mereka pakai EVAP dan melihat performnya sangat bagus. Gitu. Terus kedua karena saya fokusnya ke Anthurium ternyata acclimate-nya itu memang harus pakai EVAP gitu, cooling pad, terus suhunya di maintain gitu kan, kelembapannya di maintain. Stabil. Adem soalnya. Padahal sawangan ya. Sawangan, nah justru itu. Nah justru karena enaknya sawangan dipakein EVAP, mungkin suhunya akan lebih tinggi. Tapi dengan kelembapan yang sama, termaintain kayak di 80 gitu, coloringnya jadi oke. Kayak gini kan jadi ngepink gitu-gitu teh. Dengan jadi suhu yang agak sedikit lebih tinggi, nggak dingin-dingin banget, tapi kelembapannya tinggi. Nah itu malah coloringnya keluar semua tuh performnya. Ya ini tuh. Ini bagus-bagus banget loh. Pink loh. Iya. Aku pikir di Bandung aja tuh bisa ngepink. Nah itu yang ngebedain teh. Mungkin itu saya mungkin teman-teman yang di Bandung bisa kasih insight lain juga. Menurut saya ini akan lebih permanen. Kayak mentega. Ini akan lebih permanen karena ya udah di conditioning yang area panas gitu. Jadi apa yang lihat? Iya. Ini di area panas. Jadi ketika kirim ke manapun akan jadi begini gitu. Suhu stabil ya kan, udah terahnya terah merah, terah oranye. Ya gitulah. Jadi ini yang akan menjadi salah satu keunggulannya kalau saya ngelihat untuk tanian di Sawangan itu cukup stabil kalorinya. EVAP ya, di EVAP. Ya. Salah satunya itu. Perform lah. Nah, bagus sih. Tapi bukan ini nggak ngejar industri. Enggak juga soalnya sih. EVAP kan salah satu growing speednya jadi lebih cepat memang. Tapi enggak lah. Tergantung teh. Di daerah dingin malah ya komennya teman-teman yang kayak di Bandung, di Lembang gitu kan, terus mana lagi ya? Anthurium ya kita bicaranya. Terus daerah Jawa sana yang Malang segala tuh daerah dingin malah speednya jadi lebih rendah. Karena di panas tuh speednya jadi lebih tinggi bagusnya. Iya karena kan ya kayak di Wonosobo aja. Iya. Jadi lelet, mager. Iya itu dia. Iya termasuk orang-orangnya juga kita kayak mager juga kalau di sono kan. Mager. Mau gerak juga males gitu dingin. Oke, berarti jadi salah satu solusi lah ya. Jadi kalau misalnya mau bisnis minimal bikin begini ya. Minimal bikin ini. At least ini ya. Ini jadi salah satu grow box tuh jadi salah satu solusi buat teman-teman yang kolektor ya, as user minimal punya grow box lah. Yang akrilik teman-teman, yang kotak itu minimal kan nggak mungkin langsung beli indukan ya. Pasti belinya yang kecil-kecil. Ada juga sih yang indukan. Iya.
Ya, salah Gitu. satunya ya. Karena kan kayak butuh gini kan maintain besarnya, budgetnya juga lumayan ya kan bikin. Lumayan. Ini aja alhamdulillah dari awal karena saya bangun ini 2021 lah. Konstruksinya aja ya, maksudnya kandang yang paranet doang nih, tapi udah ada wear mat, atap segala gitu-gitu kan. Lumayan. Iya, terus pas bangun evap tinggal tambahin plug security doang gitu. Tapi kalau bangun dari awal lumayan. Iya. Perih kalau kondisi sekarang mah. Oke. Jadi ya udah jadi solusi, tapi nggak ada koleksi pribadi ya. Enggak. Semuanya dibisnisin. Selama bisa jadi duit, jual dah. Koleksi pribadinya duit aja. Oke. Sekarang tadi kita balik lagi, kan kita varigata itu kan nggak pernah ada yang tahu ya harganya. Terus tadi dibilang juga ya ini silangan sendiri, bebas-bebas aja harganya ya kan. Apa sih yang menjadi patokan varigata itu jadi mahal gitu? Apa trennya? Apa suatu saat nanti bakalan jadi terjun bebas kayak ijoan karena sudah overpopulasi? Nggak tahu. Tapi at least at least gini teh. Nah, gimana? Stage-nya lah. Kalau teteh ngelihat dulu, semua orang beli Melano, beli Monstera hijau, terus naik stage-nya Monstera Albo, betul. Terus Monstera Aurea. Kenapa? Ya udah naik itunya, koleksinya juga udah naik, pengennya. Iya dong. Iya, berarti kan bahwa mutasi itu akan menjadi stage berikutnya ketika orang punya regular plan-nya. Gitu. Monstera Crystallinum hijau banyak banget. Tapi ketika gue udah punya, tapi gue pengen naikin yang varigata deh sekarang. Tapi mungkin awal-awal akan mahal. Tapi ketika availability-nya sudah bisa mudah didapat atau price-nya affordable, ya buat mereka jadi pengen beli. Gitu kan. Atau mungkin mahal itu karena emang kuantitinya emang sedikit, itu pertama kan, supply demand. Iya, kedua memang kayak barangnya juga udah kedua memang kayak ya stage-nya lagi naik. Jadi orang yang dulu punya varigata kuning misalnya gitu kan. Nah, stage-nya dari kuning itu kuning udah lewat nih masanya gitu kan. Misalnya 2025, 2026 itu stage-nya apa? Naik ke warna orange misalnya gitu kan. Jadi pink, black pink lah, apalah segala gitu-gitu kan. Terus sudah dapet tuh semua tuh. Apalagi ya yang mesti dibuat mutasi, karena dia itu akan menjadi mutasi teh. Stage-nya akan mutasi. Mutasi apa, bentuk, warna? Anything. Nah, itu stage-nya begitu kan. Pertama dari coloring dulu, dari coloring sudah dapat coloring yang oke, dimodified lagi gimana caranya bisa dapat coloring yang berbeda dari umumnya gitu kan. Terus ketika udah mentok nih, coloringnya udah mentok nih, misalnya kayak ini udah ngepink, ini apalagi yang mesti gue rubah nih? Bentuknya berarti gimana cara ngerubah bentuknya, entah jadi keriting kah, entah jadi bentuknya bulat kah, gitu-gitu teh. Jadi pink daunnya bulat atau pink jadi keriting gitu-gitu teh. Nah, itu yang mungkin akan selalu membeda. Ya si setiap breeder tuh harus punya vision, bahasanya saya tuh vision lah, lebih visioner lah gitu. Gue mau bentuk barang ini menjadi apa gitu, dan itu setiap orang beda-beda kan prinsipnya. Nah, itu yang menurut saya Anthurium tuh bakal seperti itu ya, panjang stage-nya, karena memang semua orang punya imajinasi masing-masing. Gue mau bikin A menjadi B, mungkin A menjadi Z langsung gitu. Iya, bertahap lah ya. Iya, pelan-pelan. gitu sih. Oke, tadi kan kita ngelihat ya, apa yang dicari customer, ID kah atau warna kah? Kalau di luar negeri? Luar negeri ID. Oh. Dan legit breeder. Oh. Kayak let's say misalnya saya berani bilang sih dari 100% transaction lah misalnya gitu. 100% transaction tuh mungkin yang akan memilih ID itu 90%. Sisanya baru mungkin looks-nya. Apa mungkin karena untuk saat ini ya? Gampang jualnya nanti suatu saat? Enggak sih, tapi lebih ke gimana customer itu pengen melihat barang ini benar-benar real dulu. Maksudnya bukan real lah ya. Barang ini diproduksi oleh seseorang yang cukup terpercaya. Terus produk misalnya kayak inilah. Ini apa nih? Ini Black Venom X-Red Crystallinum.
misalnya gitu kan. Black Venom itu silangannya Om Edi Pranoto. Itu kita tahu historinya itu dari Red Magni sama apa gitu, saya lupa gitu kan. Nah, teman-teman nge-brandingnya menjadi Black Venom gitu. Nah, Black Venom menjadi nama dagangnya, saya silang lagi menjadi dengan Red Crystallinum, which is Red Crystallinum itu seluruh dunia tahu gitu, asalnya dari Amerika gitu karena itu jadi kayak nggak susah lagi buat kita nge-branding gitu. Black Venom mungkin Indonesian name ke brandingnya gitu kan, tapi ada beberapa yang sudah mulai kenal lah. Tapi kalau Red Crystallinum mungkin seluruh dunia udah paham. Betul. Gitu. Nah, itu yang kayak lebih mudah menjualnya. Terus kedua, si customer akan melihat bahwa oh, lu ngilang dengan Red Crystallinum, lu punya nggak mother plan-nya gitu. Merah banget batangnya. Ya gitu. Yang jadi kayak ID ya? Traceability-nya lah. Kalau Indonesia? Apanya? Orang Indonesia nyarinya tetap ID atau warna? Masih ke ID. looks lah. Masih looks. Looks-nya. Iya. Gitu. Tapi saya lebih, nah itu yang akhirnya kenapa di kita tuh saya saya ngerasa investnya jadi double. Investnya jadi double, kenapa? Saat masuk ke sini ya, karena beli indukan variegatanya, udah gitu beli mother plant si buat pollen ya, kayak Red Crystallinum, entah Michelle, entah apalagi lah gitu-gitu yang barangnya ada sudah worldwide trend, otomatis kan investmentnya jadi double teh. Iya sih. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau saya selalu pakai bahasanya teman-teman, saya mah bikin Rafathar gitu, bapak ibunya udah jadi artis, lu bayang lu bayar 2 kali lipat lu ke hire dia gitu sih. Gitu-gitu teh maksudnya analoginya. Jadi kayak lu beli ini murah sih ya nggak make sense gitu. Next lah kalau misalnya F berapanya bisa gitu-gitu sih. Iya. Gitu. Jadi nge-brandingnya nggak perlu 2 kali kerja. Gitu sih. Oke. Apa ya? Menurut Mas Riko, apa yang kita butuhkan menurut Mas Riko? Ini bukan kuis. Apa sih yang bisa kita butuhkan, kita bisa mencapai target seperti industri Thailand? Orangnya dulu sih teh. Orangnya dulu, teman-teman. Perutnya dulu harus terpenuhi. Perutnya dulu. Iya, Okay. itu paling gampang lah. Sesimpel itu aja. Oke. Ketika perutnya udah aman, semua orang nggak ada lah yang nggak mau punya industri lah. Kalau kata Pak Tono mah sakit mah dulu katanya. Iya. Ngerasain sakit mah dulu katanya. Pilihan kan, perutnya terpenuhi dulu. Atau memang ya udah mau puasa makan promah aja dulu tiap hari gitu-gitu. Nah itu tuh 2 pilihan lah. Tapi menurut saya ya kita nggak mungkin dong nyuruh orang makan promah terus. Betul. Poinnya adalah sama, termasuk saya pun saya melihat ini mungkin akan menjadi kontroversi, tapi saya melihat ini nggak bisa dijadiin main income. Nggak bisa, harus samping. Iya, at least 50% dari income kita oke. Tapi main income sangat beresiko dari sependek pengalaman saya nih, pusingnya berasa ketika slope-nya udah mulai turun. Pusingnya Panadol aja nggak? Udah nggak mampu gitu. Karena memang kita harus berpikir gimana. Nah itu yang terjadi ketika misalnya tren turun, orang akan berpikir ya udah gue yang penting cash flow dulu gitu. Nah banding-bandingan harga lah atau apalah, nggak bisa ngelarang gitu. Kita nggak akan bisa ngasih makan satu keluarga mereka sampai trennya naik lagi dong gitu. Ya udah. Nah ini harus menjadi other income lah teh. Iya, other income gitu. Ya sampingan lah, tapi sampingan yang berpotensi. Iya, bahkan mungkin saya bilang even saya menjadi karyawan lagi pun saya sih oke sekarang. Oke. Menurut saya oke. Ya, sambil at least fixed income-nya terpenuhi. Oh iya. Jadi dengan sistem yang saya punya sekarang, stok yang saya punya pun nggak ada masalah buat saya menjadi karyawan. Ya walaupun sekarang menjadi karyawan sih tetap di company, digaji juga kita tiap bulan. At least itu yang bisa bikin saya aman setiap bulan teh. Iya. Karena gitu. Ini kan namanya hobi begitu semuanya sih kayaknya ya. Iya, bisnis lah semua bisnis. Kalau reguler apa? Regulasi pemerintah harus ada dukungannya sih. Nggak mau terlalu apatis tapi harusnya misalnya saya dan teman-teman yang lain tuh
hidup sih sejauh ini dengan sektor tanaman hias, mau ekspor, mau impor, mau jual lokal, masih bisa kok. Kita punya, maksudnya setiap orang punya jalan ninjanya masing-masing lah, gitu. Tetaplah regulasi Tapi ada. bagus Gitu. kalau misalnya ada satu organisasi yang ya Enggak yang bantu sih. gitu Ada, harusnya ada memang, tapi ada. sekelas Di Indonesia kayaknya nggak ada. nggak sekelas industrial country pun, bahkan mereka kayak Thailand nggak ada asosiasi. Nggak ada. Oh. Ada mungkin beberapa yang kita bicaranya industrial ya, kayak misalnya bunga potong lah, apa tuh, ya sektor itu ya yang masif kayak, coba lihat teman-teman ke Belanda tuh, kebun bunganya itu aja udah kayak greenhouse-nya itu hektaran teh. Wow. Bunga, tapi bunga potong gitu. Nah itu industrial bicaranya. Cina tuh udah industrial juga lah. Di kita tuh ini aja bikin ini ngap juga nih sekarang. Sekarang ya untuk saat ini ya, gitu. Yang bicara valuasi mungkin jauh lah dari mereka lah, gitu kan. Kayaknya butuh apa ya? Ada support kali ya, bukan support ya. Emang kan kita bolak-balik kan pasti ada menilai itu kok bisa sih mereka bisa rame-rame bikin industri itu. Ya kan berarti kan ada support dari belakang. Pasti. Secara country mereka government-nya support. Tapi at the end balik lagi, mental kitanya pun, SDM-nya kita pun masih, ya teman saya mungkin ya, nggak, pertama nggak berani masuk ke sektor itu. Kedua memang, ya kan ini kan kayak telur sama ayam teh. Betul. Banyak uang. Iya, ini banyak uang yang nganggur. Ini orang-orang yang kaya ini banyak nih uangnya yang nganggur. Dan saya bikin satu proposal bisnis, bikin pitch deck-nya gitu. Ini gue bikin kebun ini, marketnya sekian, produknya ini, valuasinya begini, angkanya gitu-gitu kan, revenue sekian, net margin sekian. Buat investor, selama visibility-nya oke, mereka akan, lu butuh berapa? Saya banyak banget ditawarin begitu. Tapi yang jadi poin adalah off-taker-nya siapa nanti. Gitu. Karena bisnis ini bisnis trend. Kecuali kita bermainnya sektor tadi, industri. Kayak landscaping, bunga potong, dan yang marketnya tuh udah mature gitu teh. Ya setiap orang, anggrek lah. Paling gampang di Indonesia ini sektor anggrek tuh udah mature banget. Gitu. Bahkan di Indonesia itu lack of stock lah. Iya. Supply-nya ya, gitu, yang kayak setiap hotel pasti akan ada anggrek, setiap rumah sakit ada anggrek, rumah-rumah mewah pasti ada anggrek, gitu kan, restoran ada anggrek, gitu. Itu yang udah mature. Terakro dengan baik. Iya, gitu. Nah kita kan investor akan tanya, lu jual kemana ini barang? Nggak tahu sih. Nah itu sih puyeng kita. Gitu teh. Jadi even di kitanya sendiri itu nggak siap untuk menjadi industri. Kalau bicara kapasitas, wah Indonesia mah jago ngilang apalah segala produksi oke. SDM juga mungkin masih oke. Tapi ya kedua adalah trustnya ya. Trustnya negara luar tuh ke kita tuh kayaknya belum sampai yang ini kita bicara ekspor nih. Ada 3K sih. Kualitas, quantity, konsistensi. Sekarang jualan 100 pohon, 4-5 daun, colornya oke semua. Terus bulan depan keluar lagi PO 100 pohon lagi, supply-nya cuman 80. Size-nya udah yang tinggi rendah gitu kan. Bulan ketiga PO lagi keluar 50%. Itu teh. Gitu. Jadi nah, makanya tadi kayak telur sama ayam, kita mau bikin produknya dulu atau nyari PO dulu gitu. Siapa yang mau gambling di situ? Oh, gue bikin produknya dulu. Terus ketika udah penuh nih GH, ada yang nyerap nih, mampus juga kan. Iya. Merawatnya. Karena kalau gitu. di Cina itu udah ada keluar 2.000, 20.000 udah jelas gitu ya. Dan siapa yang beli? Iya, di sana cost-nya murah gitu. Mau nyari lahan segede apapun itu pemerintahnya support lah gitu. Murah lah gitu kan. Nah, trust-nya orang juga company kayak misalnya Arab Saudi itu sekarang supply ini sekarang dia lagi bangun project yang 2030 tuh ya. Iya. Gitu. Itu mostly tanamannya Cina. Wah. Cina beli dari mana? Dari Indonesia bibitnya. Kalau lihat data saya tuh ekspornya ke Cina tuh udah berapa ribu pohon, ratusan ribu pohon. Kenapa kita nggak dapat PO dari sana ya? Ya tadi itu 3K-nya nggak terpenuhi teh. Saya 2002 berapa ya? 2023 kayaknya. 2023 itu saya ekspor ke Arab Saudi. Landscaping plan lah gitu kan. 2 kali PO doang. Habis itu ya mungkin ya saya sih menyadari sendiri.
susah teh buat memenuhi 3K tadi itu. Nah di Cina dia keep dulu produksi sama rata semuanya gitu kan, sekali ngeluarin barengan. Ya siapa yang mau spending segitu kalau di kita skalanya gitu. Kalah baik. Ya gitulah. Telur dan ayam, Iya. telur, ayam. Iya. Siapa jadi duluan? takutnya terlalu bluffing, salah juga kan, makanya udahlah yang ada aja udah. Oke, ini lumayan ya kita ngobrolnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Terus gini, sekarang kan ngelihat pangsa luar ya, sering keluar. Nah, kita tuh latahan ya, FOMO-an lah kalau di Indonesia itu ya kan. Gimana nih kalau misalnya kita kan lihat pasar udah bebas nih ya. Dulu kan masih ada orang dari misalnya nih si A belanja dari Thailand bawa ke Indonesia, langsung banyak. Sekarang nih udah pada jeli semuanya nih. Orang kalau nggak just tip, ya dia PO ke sana minta tolong kirim ke sini. Nah, itu tuh gimana? Bakal ngancurin harga barang di Indonesia nggak sih? Oke, saya balik tanya. What do you think about tissue culture? Iya sih. Ya. Iya dong. Iya benar, kalau tisu kultur belum siap. Ada yang bilang ya nggak apa-apa sebenarnya, karena walaupun itu kayak gitu kadang-kadang ada yang bagus, ada yang enggak. Cuman ya apa salahnya gitu. Nah maksud saya gini, tisu kultur refer ke pertanyaan Teteh, mirip-mirip case-nya. Jadi at the end ini kan supply demand. Ketika supply-nya kurang, otomatis tanaman mahal. Terus ketika supply-nya sudah banyak, akan satu waktu tanaman itu akan pada kondisi flat. Harga terendah sekarang Teteh beli Monstera Albo lah, prediksi sekarang berapa? 4-5 daun lah. Albo lagi, kamu nggak pernah beli? Albo ini standar basic lah udah. Albo berapa? Berapa? 500 apa? 1 juta? Aku jujur, aku nggak udah. Oke, tanaman terbaru yang baru dibeli. Kemarin baru beli apa yang dari Ariki itu ya? Monstera, Anthurium. Aku beli di Anton kemarin. Apa? Yang merah-merah itu, yang pink-pink, kristal. Oh, red crystal, Michelle gitu-gitu lah ya. Ya, jadi segitu lah. Oke, kita balik ke sesimpel yang Monstera Albo. 2017 kita flashback. Saya mulai dengan Monstera Albo, saya beli 50.000 Teh harganya. 50.000. Di petani. Ya oke. Sekarang mungkin balik ke 50.000. Mungkin ya, mungkin ada yang jual balik ke 50.000. Turun nggak harganya? Berarti tetap dong. Iya. Oh gitu. Iya. At the end itu akan flat Teh. Supply-nya udah banyak. Gitu. Dulu saya beli 50.000, jual 500.000. Berarti harga normal ya. Sekarang tuh balik ke harga. Dia akan pada posisi flat lagi. Jadi kayak tanaman tuh akan posisi tinggi awal rilis karena supply demand. Dia akan begini. Nah, saya selalu beli bibit ketika harganya sudah mulai di tengah nih. Gitu. Jadi misalnya ekspektasi saya misalnya beli tanaman 100 juta gitu kan. Itu akan saya produksi, ekspektasi jualnya itu nggak mau tinggi-tinggi. Cuma di 25% dari harga saya beli gitu. Tapi by quantity jualannya gitu. Kayak misalnya ini contoh lah, misalnya melanoping nih gitu. Saya beli dulu harga berapa ya? 6 juta, 7 juta lah. Satu pot 5 daunan gitu-gitu. Beli 10. Ya. Beli 10 dulu. 6 bulan lalu lah. Ya 6 bulan lalu lah beli 10. Sekarang mungkin teman-teman ada yang jual 2 juta satu potnya gitu. Di saya ada, ini baru tadi pagi potong 100 pot. Iya, dan harganya udah flat. Ya mungkin akan turun tapi nggak akan yang signifikan sampai ke harganya 200.000. Iya. Gitu. Nah, tinggal kita mau rilisnya kapan gitu kan. Dan demand ekspor masih oke. Itu yang balik ke pertanyaan tadi, Monstera Albo, tisu kultur dan lain-lain tuh kan balik lagi ini ke accessibility Teh. Orang dulu mungkin sebelum adanya internet ya tanaman mahal langka karena pemainnya tertentu. Gitu kan, dia belanja dari Thailand bawa ke sini silent bla bla bla, terus di sini di branding, beli di sana 100.000, di sini jual 10 juta. Ya sah-sah aja gitu kan. Tapi sekarang sudah gampang gitu aksesnya by internet, by Facebook, Instagram gitu. Jadi tahu HPP-nya di kebun bahkan gitu. Makanya saya di exit plan tuh
Nggak peduli tanaman lu 100 juta atau 1 miliar tanamannya, lu pakai jasa exit plan buat impor dari Thailand, satu piecesnya sekian ratus ribu, that's all. Gitu. Rusak harga, ya bodo amat, karena memang bukan saya yang rusak harga, saya mah jasa impor gitu. Buyernya yang beli direct ke sana gitu. Nah, at the end, ini akan menjadi dasar buat setiap orang harus berinovasi teh. Betul. Itu kenapa harusnya breeding, bertani, gitu-gitu teh. Berarti ya jangan diem aja ya. Iya, Ya harus harus ada jadi improv. pembeda lah Benar, gitu kan. Oke lah. Satu lagi. Siap. Kasih tips deh buat teman-teman kalau mau belanja di luar negeri. Apa ya? Ya yang pertama Kalian lihat dia Just Tip kan? Pasti Just Tip, nah. Siap. Apa yang dilihat? Yang pasti jangan apa namanya ya? Jangan confident bahwa barang itu akan sesehat ketika beli di lokal. Oke. Ya, maksudnya aklimatisasinya kan susah juga iya ya. dong, Ya, maksudnya betul, kayak setuju. ya udahlah kita fair-fairan lah beli di Thailand, Monstera 3 daun pasti akarnya cuma 1. Oh my god. Seriously. Paling banyak 2. Itu pun paling serabutnya dikit-dikit gitu. Ya itu pilihan. Teman-teman mau beli di Thailand harga lebih murah, mungkin bisa turunnya bedanya 40%, 30% lah misalnya. Bahkan ada yang ya sorry itu sih ada teman-teman yang Just Tip cuman ngambil margin 500.000 jadi juga teh gitu. Ya bahkan misalnya kayak teman-teman mau impor nih dari Thailand gitu kan. Karena di exit plan tuh kita terima jasa impor, ada yang retail by pieces gitu kan. Ya, tadi itu mau harga 1M kek 100.000 kek harga tanamannya ya flat impor servisnya ya gitu by piecesnya gitu. Nah bayar tapi langsung ke sana ke seller gitu. Jadi tipsnya adalah ya jangan komplain ketika tanamannya nggak sehat atau misalnya akarnya sedikit atau busuk atau apalah gitu kan. Harus siap ya. Harus Udah siap tahu, dengan itu. resikonya ya. Iya, resiko ekspor impor sama. Saya juga ketika ekspor buyer saya selalu siap tanamannya mati atau apa, tinggal kami yang sebagai Suka eksportir. nyalahinnya itunya. Siapa? Ini baunya kok hancur gitu. Orang pas dari awal tanamannya sehat, kadang-kadang suka jadi kambing hitam kan? Iya makanya kan, kita kan cuma services doang kan, yang packing sana, yang taniin siapa gitu-gitu kan. Nah itu yang mungkin concernnya kalau mau impor gitu. Tapi disarankan ya kalau ada di lokal beli di lokal lah, biar ekosistem bisnisnya jalan teh. Iya benar. Gitu. Saya sih lebih prefer itu tetap. Dengan beli di sini lebih kuat adaptasinya, tanaman juga udah. Belum tentu juga. Karena kita jadi kayak buang duit terus ke sana gitu kan. Ya, kayak sekarang kondisinya ya. Quarter 4 nih winter. Sama, Thailand juga kan main produknya sebenarnya ekspor gitu bisnisnya gitu. Tapi kalau ketika stuck ya mereka jadi kayak ngandelin kita nih. Ayolah belilah gitu-gitu sih. Gitu? Tetap gitu-gitu. Nah, pasti akan banting harga juga gitu kan. Cuma maksudnya kayak ya ngapain, mendingan kita sama-sama lagi bleeding, ya mendingan gue ngidupin lokal aja dulu gitu. Itu sih. Lokalnya lebih harus. Kalau bisa petani lokalnya kuat juga modalnya. Iya sih, repotnya itu teh. Susah, kondisi sekarang ya nih saya yang ada di otak saya pun sama lah. Semua orang mesti sekarang mau pedagang, katakan pedagang lah, punya duit, akan ada 2 pilihan. Dia feeding market di apa namanya tanaman general product, misalnya kayak apa tanaman legacy lah, misalnya Monstera legacy, Monstera bulbasaur dan lainnya kan udah ada TC-nya ya. Gitu. Availability-nya udah banyak gitu kan, price-nya udah affordable. Nah, let's say saya kasih ke Tete lah, punya duit 100 juta. Ada satu Monstera kalau dibeli itu kita bicaranya total cost ya. Kalau Tete spending di Monstera A itu akan dapat 100 pot. Nggak usah muluk-muluk dah, ambil margin 20%. 20 juta. Terus kalau misalnya plan B-nya beli satu tanaman harganya 50 juta, collector item, terus satu tanaman 3 bulan ke depan potensial marginnya 20 juta. Pilih mana? Pilih yang 100 yang quantity.
quantity. Tapi effortnya akan jualan 100 dulu baru dapat 20 juta. Iya sih, cuman tapi ada dua pilihan nih. Kalau misalnya ngomong quantity kan kita bisa mainin harga juga. Enggak, ini kita bicaranya sama lah marginnya. Kita bicaranya total cost as corporate minded. Pokoknya targetnya adalah 20%. Aku pilih koleksi. Ya, itu yang terjadi sekarang. Iya. Mostly orang akan termasuk saya jadi ragu mau spending di sektor apa. Gitu. Iya. Sisi lain, availability plan-nya itu buat feeding market masih oke. Tapi orang nggak mau ngambil risk yang effortnya terlalu gede gitu. Gue jualan 100 pot dulu baru dapat 20 juta. Tapi kalau ini gue beli 1 pot, dimin aja ntar juga nambah daun. Valuasinya menjadi 70 juta, sama marginnya sama. Tapi secara risknya itu mungkin lebih enak yang kolektor item. Iya. Ya, tapi poinnya market jadi silent sekarang. Risknya ya, karena nggak ke-feeding market produknya gitu. Iya. Apa sekarang yang Teteh mau mainin? Anthurium lokal masih belum terlalu confident, growing-nya Monstera oke banget. Tapi ketika masuk ke dalam sektor yang tisukultur, yang seedling size dan lain-lain, itu serapannya masih tinggi. Harganya masuk, tapi harus jualan 100 tanaman dulu baru dapat 20 juta. Pilih mana? Yang kolektor aja tetap. Iya dong. Iya. Makanya Cuman tapi balik lagi Kang, kalau misalnya kita mau mainnya di mana dulu? Walaupun kolektor, kalau misalnya orang ternyata yang di bawah itu lebih cepat, ada yang pengen kayak gitu juga ada kan? Oh iya, tapi kan? Makanya kan maksudnya daripada nunggu silent saya. Ya itu tadi mostly ya menurut saya sekarang itu seller yang punya kapital yang ya sosok lah, kita nggak bisa bilang gede lah. Let's say misalnya 100 juta lah. Gitu. Mungkin pemikirannya akan sama. Kayak tadi, dia mau masuk main kolektor item atau main di quantity gitu-gitu. Ketika masuk kolektor item, market nggak bergerak karena nggak ada feeding, nggak ada barang baru yang di feeding ke market gitu. Padahal itu potensial gitu. Tapi dia nggak mau effort. Ada yang ngambil di sektor itu juga. Ya udahlah, yang penting market bergerak aja lah gitu. Tapi ada risk yang cukup tinggi di mereka. Itu yang terjadi. Kerasa sih. Bener deh. Iya dong. Kerasa. Saya sebagai pecinta ya, maksudnya dibilang untuk breeding belum lah ya, gitu. Tapi ya udah kayak silent aja semuanya. Ini udah kemana? Karena semua orang nahan semua orang nahan duit. Iya. Kayak market tuh masih serap sih sebenarnya selama affordable price-nya ya gitu. Iya. Tapi si seller tuh jadi ragu sendiri. Masuk kemana nih? Gitu-gitu gitu dah. Ya, itu sih pemikiran saya ya, nggak tahu kalau orang lain sih. Iya, ini kan sharing kan Mas Riko. Kita pokoknya pasti semua ini tuh ada pro dan kontra dan cuman ya, tapi menurut saya itu yang bikin sekarang season sekarang nih menjadi lebih silent, terutama mungkin 3 bulan 4 bulan ke depan, bahkan sampai lebaran menurut saya. Itu akan ya gini aja nih, quiet aja udah gitu, karena orang ngeri spending di dia punya duit tapi takut di spending atas atau bawah gitu. Ketika spending di atas market nggak bergerak, tapi ketika spending di bawah, siapa yang menjamin barang ini keluar? Dari sisi Mas Riko gitu. Kalau di sisi saya sebagai pembeli kolektor, saya mau beli itu mahal. Walaupun saya suka, nanti udah banyak, udah nggak banyak, 1 pot aja. Iya, maksudnya udah di split misalnya ya. Nggak usah di split, 1 pot. Siapa yang mau beli? Ada, marketnya ada. Kita bicara aja sama-sama ada marketnya. Silent semuanya, tiba-tiba. Tapi kan kalau saya mah bilangnya jodoh-jodohan ya. Oh iya, rezeki mah nggak akan ketukar lah ya. Jodoh-jodohan. Tanaman itu pasti ada jodohnya. Iya. Mungkin kalau misalnya niat saya nanti suatu saat mau beli tanaman itu emang mau dibisnisin. Mungkin belum kejual ya, itu belum dapat jodohnya. Iya, itu sih. Kayaknya itu sih saya ngelihatnya. Ya udahlah ya. Kita ikutin aja alurnya. Iya, ikutin ritmenya aja lah. Kalau kata Ebit mah. Oke lah, paling gitu aja Mas Riko. Makasih banyak udah banyak sharing. Sehat selalu. Amin, sukses sama-sama. Semuanya nih. Amin. Buat tanamannya. teman-teman semua. Makasih banyak teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Dan kita berdua ya. Oke. Makasih. Thank you. Bye-bye.